Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Banda Gaib Jawa. Di sini kita akan menyusuri kisah-kisah penuh misteri, cerita rakyat yang tersembunyi di balik gelapnya malam, serta pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Siapkan diri kalian, karena setiap cerita yang akan kami hadirkan bukan sekadar hiburan, tapi juga peringatan. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran, karena malam ini kita akan memasuki dunia yang tak kasat mata. Selamat mendengarkan dan selamat datang di Banda Gaib Jawa. Setiap dini hari sebelum azan subuh berkumandang, Darno sudah terbangun. Dengan mata masih berat, ia berjalan ke kandang di samping rumahnya. Bau amis dan suara kepakan sayap menjadi bagian dari hidupnya sejak bertahun-tahun lalu. Ia hanyalah pedagang ayam potong sederhana di pasar kecamatan. Di dalam rumah kecil berdinding papan, Sarni, istrinya, sedang menanak nasi. Wajah perempuan itu terlihat lelah, tetapi tetap berusaha tersenyum setiap kali Darno masuk ke dapur. Mereka memiliki satu anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Raka, yang sebentar lagi masuk sekolah dasar. Biaya daftar ulang sekolah itulah yang akhir-akhir ini membuat dada Darno terasa sesak. "Berapa ekor yang bisa dijual hari ini, Pak?" tanya Sarni pelan. Darno menggeleng. "Entahlah, 2 ekor mati tadi malam." Sarni terdiam. Bukan sekali 2 kali ayam-ayam itu mati mendadak tanpa sebab jelas. Kadang terlihat sehat sore harinya, tetapi pagi sudah kaku tak bernyawa. Setiap kematian berarti kerugian. Setiap kerugian berarti utang baru. Utang Darno pada pemasok pakan sudah menumpuk, belum lagi cicilan ke koperasi pasar. Beberapa kali ia ditegur dengan nada tidak enak. Bahkan kemarin, seorang penagih datang ke rumah, membuat Raka ketakutan dan bersembunyi di balik pintu. Di pasar, keadaan tak lebih baik. Sejak pedagang baru datang membawa ayam dari kota dengan harga lebih murah, pemberi mulai berpaling. Meja dagangan Darno sering sepi. Ia hanya duduk sambil memandangi ayam-ayam yang tak kunjung laku. "Kalau tak sanggup ya berhenti saja, Dar," celetuk seorang pedagang sayur suatu pagi. "Sekarang bukan zamannya dagang kecil-kecilan." Ucapan itu seperti duri. Darno hanya tersenyum kecut, tetapi di dalam hati ia merasa direndahkan. Ia tahu beberapa tetangga mulai membicarakannya. Katanya Darno kurang pintar berdagang. Katanya mungkin ia kurang usaha. Tak ada yang tahu betapa keras ia mencoba bertahan. Sore hari sepulang pasar, Darno duduk lama di depan rumah. Ia memandangi langit yang mulai menguning. Dalam hatinya berkecamuk 2 suara. Satu suara menyuruhnya bersabar, percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Suara lain berbisik lebih keras, bertanya sampai kapan ia harus menderita seperti ini. "Apa aku memang tidak ditakdirkan berhasil?" gumamnya pelan. Malam itu ia sulit tidur. Ia membayangkan wajah Raka yang polos, membayangkan Sarni yang tak pernah mengeluh meski dapur sering kosong lauk. Dadanya terasa berat oleh rasa gagal sebagai kepala keluarga. Keesokan harinya setelah pasar tutup lebih cepat karena dagangan kembali sepi, Darno tidak langsung pulang. Ia berjalan ke warung kopi di ujung jalan pasar. Tempat itu biasanya ramai oleh obrolan para pedagang. Namun sore itu agak lengang. Darno duduk di sudut memesan kopi hitam paling murah. Ia menatap cangkirnya lama, seolah berharap ada jawaban di dasar ampasnya. Di seberang ruangan, seorang lelaki tua duduk sendirian. Pakaiannya sederhana, jubah lusuh berwarna gelap. Rambutnya memutih tetapi matanya tajam dan awas. Sejak Darno datang, lelaki itu tampak memperhatikannya tanpa berkedip. Awalnya Darno tak peduli, ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Namun ketika ia mengangkat wajah, pandangannya bertemu dengan mata lelaki tua itu. Tatapan yang aneh, bukan sekedar melihat, melainkan seperti membaca. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Darno merasa tengkuknya meremang, meski udara sore terasa biasa saja. Ia belum tahu, pertemuan di warung kopi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hujan turun deras sore itu, seolah langit ikut menumpahkan beban yang selama ini dipikul Darno. Warung kopi semakin sepi. Satu persatu pengunjung pulang menghindari jalanan becek. Hanya tersisa Darno dan lelaki tua berjubah lusuh yang sejak tadi memerhatikannya. Tanpa diminta, lelaki tua itu bangkit dan pindah duduk di hadapan Darno. "Kamu pedagang ayam potong ya?" Suaranya pelan namun jelas. Darno sedikit terkejut. "Iya, Pak. Sudah lama berusaha, tapi rezekinya seperti seret. Ayam sering mati, utang menumpuk.
Lelaki itu mengaduk kopinya perlahan. Jantung Darno berdegup lebih cepat. "Bapak tahu dari mana?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. Wajah orang yang terdesak itu mudah dibaca. Darno terdiam. Entah kenapa ia merasa seperti sedang ditelanjangi isi kepalanya. "Ada jalan cepat membuka rezeki," lanjut lelaki tua itu, suaranya semakin pelan. "Tidak semua orang berani mengambilnya." Darno mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Pesugihan," jawabnya singkat. "Monyet putih." Kata-kata itu membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Darno pernah mendengar cerita-cerita samar tentang pesugihan. Tentang orang yang tiba-tiba kaya. Tentang perjanjian yang tak terlihat. Namun ia selalu menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Lelaki tua itu mencondongkan tubuh. Di hutan belakang bukit, ada penunggu. Wujudnya monyet berbulu putih. Ia bisa membuka pintu rezeki. Daganganmu akan laris, utang lunas. Tapi tentu saja, ada syarat. "Syarat apa?" tanya Darno, suaranya hampir berbisik. "Kamu hanya perlu memberi persembahan tertentu setiap waktu yang ditentukan. Tidak sulit bagi pedagang ayam seperti kamu." Darno menelan ludah. Bayangan ayam-ayam mati mendadak terlintas di kepalanya. Ia membayangkan dagangannya selalu habis, uang mengalir deras. Raka bisa sekolah tanpa khawatir biaya. Tapi bayangan lain muncul, cerita tentang orang yang kehilangan kewarasan, keluarga yang celaka, hidup yang tak lagi tenang. "Saya tidak percaya hal begituan, Pak," ucap Darno mencoba tegas, meski suaranya goyah. Lelaki tua itu tertawa kecil. "Percaya atau tidak, hidupmu tetap begini. Kadang manusia perlu sedikit keberanian untuk mengubah nasib." Hujan semakin deras. Petir menyambar di kejauhan. Darno pulang dengan kepala penuh pikiran. Kata-kata, jalan cepat membuka rezeki, terus terngiang. Sesampainya di rumah, Sarni menyambutnya dengan wajah cemas. "Pak, tadi penagih koperasi datang lagi. Katanya kalau minggu depan belum bayar, gerobak bisa disita." Darno menghela napas panjang. "Aku sudah berusaha." Sarni menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Sampai kapan kita begini, Pak? Raka butuh biaya sekolah. Beras tinggal sedikit." Ucapan itu menyulut emosi yang selama ini ia pendam. "Memangnya aku tidak capek? Setiap hari aku bangun sebelum subuh." Suara Darno meninggi. Sarni terdiam. Lalu berkata pelan, "Aku cuma takut kita tidak punya apa-apa lagi." Rumah kecil itu terasa semakin sempit oleh ketegangan. Raka yang mendengar pertengkaran orang tuanya hanya bisa diam di sudut ruangan. Malam itu, Darno tidak bisa memejamkan mata. Ia memandangi atap rumah yang bocor di beberapa titik. Hujan menetes perlahan ke dalam ember penampung air. Di luar, suara angin bersiul panjang. Bayangan lelaki tua itu kembali muncul dalam pikirannya. Tawaran yang terdengar gila, tetapi juga menggoda. Ia merasa berada di persimpangan, antara bertahan dengan kemungkinan bangkrut, atau mengambil risiko yang tak ia pahami sepenuhnya. Keesokan sorenya, saat hujan turun lagi, Darno kembali ke warung kopi. Lelaki tua itu sudah duduk di tempat yang sama, seolah menunggunya. "Kamu datang," katanya tanpa terkejut. Darno duduk perlahan. Tangannya gemetar tipis. Kalau saya mau tahu lebih jauh." Lelaki tua itu tersenyum lebar. "Malam Jumat, kita bertemu di ujung jalan menuju hutan. Datang sendiri. Jangan bawa siapapun." Petir kembali menggelegar di langit senja. Darno pulang dengan keputusan yang membuat dadanya berdebar tak menentu. Ia tahu langkah ini bisa mengubah hidupnya. Entah menjadi lebih baik atau justru menghancurkan segalanya. Dan ketika malam Jumat semakin dekat, Darno akhirnya memutuskan. Ia akan mengikuti lelaki tua itu ke hutan. Malam Jumat itu datang lebih cepat dari yang Darno bayangkan. Sejak sore, dadanya sudah terasa sesak. Ia berpamitan pada Sarni dengan alasan ada urusan dagang. Sarni tidak banyak bertanya, tetapi tatapannya menyimpan kekhawatiran. Langit gelap tanpa bulan. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Darno melangkah menuju ujung jalan desa, tempat lelaki tua berjanji akan menunggunya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya tahu ia sedang menuju sesuatu yang tak seharusnya. Lelaki tua itu sudah berdiri di sana, diam seperti bayangan. "Kamu tidak terlambat," katanya pelan. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan di balik bukit. Semakin jauh dari desa, suara kehidupan menghilang. Tak ada lagi gonggongan anjing atau cahaya lampu rumah.
hanya suara serangga malam dan gesekan dedaunan. Hutan itu dikenal warga sebagai tempat terlarang. Jarang ada yang berani masuk setelah matahari terbenam. Pohon-pohonnya tinggi dan rapat, membuat suasana semakin gelap. Darno beberapa kali hampir tersandung akar yang melintang di tanah. "Masih bisa kembali kalau kamu ragu," ucap lelaki tua itu tanpa menoleh. Darno terdiam. Ia ingin mengatakan iya. Ia ingin pulang, memeluk Sarni dan Raka, lalu melupakan semua ini. Namun bayangan utang dan rasa gagal mendorongnya terus melangkah. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri pohon beringin raksasa. Batangnya begitu besar hingga tak mungkin dipeluk dua orang dewasa. Akar-akarnya menjuntai panjang seperti tirai kusut. Di bawahnya, tanah terlihat lebih gelap dan lembab. Udara di sekitar pohon itu terasa berbeda, lebih dingin dan berat. Darno merinding tanpa sebab jelas. "Inilah tempatnya," bisik lelaki tua itu. Ia mengeluarkan kain hitam dari dalam tas lusuhnya dan membentangkannya di tanah. Di atas kain itu diletakkan beberapa benda, kemenyan, mangkuk tanah liat, dan seekor ayam hidup yang kakinya terikat. Jantung Darno berdegup kencang melihat ayam itu berontak pelan. "Sekarang dengarkan baik-baik," ujar lelaki tua dengan suara lebih serius. "Jika perjanjian ini terjadi, hidupmu akan berubah, daganganmu akan laris, ayam-ayammu sehat dan gemuk, uang akan datang tanpa kau duga." Darno menelan ludah. "Apa syaratnya?" "Kamu harus menyediakan seekor ayam panggang utuh setiap malam Jumat dan membawanya ke tempat ini. Tidak boleh terlambat, tidak boleh lupa." Darno mengangguk pelan. "Kedua, lanjutnya, kamu tidak boleh pelit. Jangan menolak orang yang benar-benar lapar. Jangan menimbun kekayaan hanya untuk dirimu sendiri." Darno sedikit terkejut mendengar syarat itu. Ia mengira pesugihan hanya soal tumbal. "Jika kamu melanggar," suara lelaki tua itu berubah lebih rendah. "Rezeki yang diberikan akan diambil kembali, dengan cara yang lebih menyakitkan." Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Daun-daun berdesir seperti bisikan. Lelaki tua mulai membakar kemenyan. Asap putih mengepul, melingkari akar-akar beringin. Ia komat-kamit membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dipahami Darno. Suaranya berat dan dalam, bercampur dengan suara malam. Ayam yang terikat tiba-tiba berkokok keras, lalu mendadak diam. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar halus. Darno ingin mundur, tetapi tubuhnya seperti terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Asap kemenyan semakin tebal. Di antara kabut tipis itu, Darno melihat bayangan bergerak di atas salah satu akar besar. Awalnya samar, lalu perlahan semakin jelas. Sosok itu kecil, duduk membungkuk. Tubuhnya diselimuti bulu putih yang tampak bersih berkilau di tengah gelapnya malam. Ekornya melingkar di samping tubuhnya. Ketika kepala sosok itu terangkat, Darno hampir berteriak. Sepasang mata merah menyala menatap lurus ke arahnya. Itulah pertama kalinya Darno melihat monyet putih. Sejak malam di bawah beringin itu, hidup Darno berubah seperti dibalikkan telapak tangan. Pagi pertama setelah ritual, ia bangun dengan tubuh masih lemas dan kepala berat. Sekilas ia mengira semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika membuka pintu kandang, ia terdiam. Ayam-ayamnya tampak lebih segar. Bulu mereka bersih mengilap, gerakannya lincah. Tak ada satupun yang mati. Padahal biasanya selalu ada satu atau dua yang pergeletak kaku setiap pagi. "Alhamdulillah," gumamnya pelan. Meski hatinya tahu perubahan itu bukan sekedar keberuntungan biasa. Di pasar, keajaiban lain terjadi. Sejak ia membuka lapak, pembeli berdatangan tanpa henti. Bahkan sebelum matahari tinggi, ayam-ayamnya sudah hampir habis. Orang-orang yang biasanya lewat begitu saja, kini berhenti dan memesan dalam jumlah lebih banyak. "Dagingnya segar sekali, Dar," kata seorang ibu langganan. "Besok saya pesan 2 ekor ya." Menjelang siang, meja dagangannya kosong. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Darno pulang lebih cepat dengan kantong penuh uang. Tangannya sampai gemetar saat menghitung hasil penjualan. Hari-hari berikutnya semakin mengejutkan. Dagangannya selalu habis. Bahkan beberapa pembeli dari desa sebelah mulai datang khusus untuk membeli ayamnya. Kabar tentang kualitas ayam Darno menyebar cepat. Para pedagang lain mulai heran. "Rahasia apa sih, Dar?" tanya seorang pedagang daging dengan nada setengah bercanda, setengah curiga.
Darno hanya tersenyum samar. Rezeki sudah ada yang atur, jawabnya singkat. Dalam waktu sebulan, ia mampu melunasi sebagian besar utangnya. Penagih koperasi yang dulu datang dengan wajah galak, kini tersenyum ramah saat menerima pembayaran. Gerobak yang hampir disita tetap aman di tangannya. Di rumah, suasana berubah jauh lebih hangat. Sarni bisa membeli beras tanpa harus menghitung sisa uang receh. Raka mendapat seragam sekolah baru. Bahkan atap rumah yang bocor mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan mengusik. Suatu malam, tepat tengah malam, ayam-ayam di kandang berkokok bersamaan. Suaranya nyaring dan panjang, tidak seperti biasanya. Darno terbangun dengan jantung berdebar. Ia keluar rumah membawa senter. Begitu cahaya senter menyapu kandang, semuanya kembali tenang. Ayam-ayam diam seperti tak terjadi apa-apa. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Sarni dari dalam rumah. "Tidak apa-apa," jawab Darno cepat, meski tengkuknya terasa dingin. Beberapa hari kemudian, saat memberi makan ayam sore hari, Darno merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia menoleh cepat ke arah sudut kandang. Di sana, di antara bayangan bambu dan karung pakan, ia sempat melihat sesuatu berwarna putih bergerak cepat. Hanya sekejap. Saat ia dekati, tak ada apa-apa. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kain tertiup angin. Mungkin hanya bayangan matanya sendiri. Namun kejadian-kejadian kecil itu terus berulang. Kadang terdengar suara gesekan halus di atap kandang saat malam sunyi. Kadang ayam-ayam mendadak diam bersamaan, seolah memberi jalan pada sesuatu yang tak terlihat. Setiap malam Jumat, Darno menepati janjinya. Ia membawa seekor ayam panggang utuh ke bawah beringin. Tanpa perlu dipanggil, ia merasa seperti sudah ada yang menunggu di sana. Ia tak selalu melihat sosok itu jelas, tetapi hawa dingin dan tatapan tak kasat mata selalu terasa. Rezekinya terus mengalir deras, tetapi ketenangan hatinya tak lagi sama. Suatu malam setelah kembali dari hutan, Darno berdiri lama di depan kandang. Angin berembus pelan. Di sudut atap, ia kembali melihat bayangan putih itu. Lebih jelas dari sebelumnya. Sepasang mata merah samar menatapnya dari gelap. Kali ini Darno tidak berteriak. Ia hanya terdiam. Dalam hatinya tumbuh kesadaran yang perlahan menekan. Kekuatan itu nyata. Bukan sekedar cerita. Bukan sekedar kebetulan. Dan ia kini terikat padanya. Rezeki yang datang tanpa henti perlahan mengubah cara Darno memandang dunia. Awalnya ia hanya bersyukur. Namun semakin hari, rasa syukur itu berganti menjadi kebanggaan berlebihan. Ia mulai merasa keberhasilannya adalah hasil kecerdasannya sendiri, bukan semata bantuan kekuatan yang tak terlihat. Di pasar, ia kini menjadi pusat perhatian. Lapaknya selalu ramai, sementara pedagang lain sering mengeluh sepi. Darno mulai menaikkan harga sedikit demi sedikit. "Dar, kok mahal sekali sekarang?" tanya seorang pelanggan lama. "Kalau mau yang murah, beli saja di tempat lain," jawab Darno tanpa senyum. Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam, namun karena kualitas ayamnya memang lebih baik, banyak yang tetap membeli. Hal itu semakin membuat Darno merasa berada di atas angin. Suatu sore, seorang janda tua dari ujung desa datang ke lapaknya. Wajahnya keriput dan tubuhnya kurus. "Darno, bolehkah saya berutang 1 ekor ayam? Anak saya pulang dari kota, sudah lama tak makan daging," pintanya pelan. Dulu, mungkin Darno akan memberi dengan ikhlas, namun kali ini ia menggeleng cepat. "Maaf Bu, sekarang saya tidak melayani utang." Perempuan itu menunduk kecewa, lalu pergi perlahan. Beberapa pedagang yang melihat hanya saling pandang. Sejak saat itu, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan Darno berubah, ada yang menyebutnya lupa diri. Tapi Darno tidak peduli. Baginya, uang adalah bukti keberhasilan. Di rumah, Sarni mulai merasakan perubahan sikap suaminya. "Pak, jangan terlalu tinggi menaikkan harga. Kasihan orang-orang," ujar Sarni suatu malam. "Kamu tidak mengerti soal dagang," balas Darno singkat. "Ini kesempatan. Tidak selamanya pasar berpihak pada kita." Sarni terdiam, tetapi ada kegelisahan di hatinya. Ia juga mulai menyadari kebiasaan aneh suaminya setiap malam Jumat. Darno selalu pergi sendiri membawa ayam panggang.
Ketika ditanya, jawabannya selalu samar. Untuk sedekah, katanya. Namun Sarni merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, Darno semakin percaya diri. Ia merasa tak terkalahkan. Ayam-ayamnya tetap sehat, pembeli terus berdatangan. Bahkan ia mulai berencana memperbesar kandang dan menambah pekerja. Dalam pikirannya perjanjian itu terasa mudah, hanya membawa ayam panggang setiap malam Jumat. Itu saja. Namun tanpa ia sadari, sikapnya terhadap ritual mulai berubah. Jika dulu ia menyiapkan persembahan dengan hati-hati dan rasa takut, kini ia melakukannya dengan tergesa-gesa. Kadang ayam panggang itu hanya dibungkus seadanya. Yang penting ada, gumamnya suatu malam. Ia juga mulai datang lebih malam dari biasanya, hampir melewati waktu yang ditentukan. Di bawah beringin, ia tidak lagi menunduk hormat. Ia meletakkan ayam panggang, lalu segera pergi tanpa menunggu apapun. Beberapa kali, ia merasa tatapan dari kegelapan semakin tajam. Angin di sekitar pohon terasa lebih dingin dari sebelumnya. Namun Darno menepis rasa itu. Aku sudah menepati janji, tidak ada yang perlu ditakuti, katanya dalam hati. Hingga suatu minggu, pasar sedang sangat ramai. Seorang pembeli besar dari kota memesan puluhan ekor ayam untuk acara besar. Uang muka yang diterima Darno cukup besar. Ia begitu sibuk mengatur pengiriman dan menghitung keuntungan. Malam itu adalah malam Jumat. Namun Darno terlalu larut dalam euforia. Ia duduk di ruang tengah menghitung tumpukan uang di atas tikar. Senyum puas tak lepas dari wajahnya. Sarni sempat bertanya, "Pak, bukankah biasanya Bapak keluar malam ini?" Darno melirik sebentar. "Ah, tidak apa-apa, sekali ini saja." Ia kembali sibuk menyusun uang, membayangkan masa depan yang semakin cerah. Di luar rumah, angin malam berembus lebih kencang dari biasanya. Dari arah kandang terdengar suara ayam berkokok panjang, lebih nyaring dan serempak. Namun Darno tidak bangkit. Untuk pertama kalinya, ia melewatkan ritual malam Jumat karena terlalu sibuk menghitung uang. Malam itu udara terasa lebih panas dari biasanya, meski angin berembus cukup kencang. Darno masih terjaga, duduk di ruang tengah dengan tumpukan uang di hadapannya. Senyum puas belum juga hilang dari wajahnya. Tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari arah kandang. Disusul kepakan sayap yang gaduh dan kokok ayam yang bersahut-sahutan, nyaring dan panik. Sarni terbangun. "Pak, itu suara apa?" Belum sempat Darno menjawab, suara kayu patah terdengar jelas. Seperti ada sesuatu yang menghantam dinding kandang dengan keras. Darno berdiri tergesa, mengambil senter. Jantungnya berdegup tidak wajar. Begitu pintu rumah dibuka, angin malam menerpa wajahnya dengan dingin yang menusuk. Kandang terlihat gelap, tetapi terdengar suara ayam menjerit aneh, bukan sekadar berkokok, melainkan seperti tercekik. Darno menyorotkan senter. Cahayanya bergetar. Ayam-ayam berlarian tak tentu arah. Beberapa menabrak pagar. Sebagian sudah tergeletak diam. Mata mereka terbuka, tetapi tak bernyawa. "Apa yang terjadi?" bisiknya gemetar. Lalu ia melihatnya. Di atas pagar kandang yang patah, berdiri sosok kecil berbulu putih, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tampak lebih besar, bulunya tidak lagi bersih mengilap, melainkan kusut tertiup angin. Sepasang mata merahnya menyala tajam, menatap lurus ke arah Darno. Aura di sekitarnya terasa berat dan menekan, seperti hawa kemarahan yang nyata. Darno mundur selangkah. Senter di tangannya hampir terjatuh. "Maaf," suaranya tercekat. Meski ia tak sadar kepada siapa ia berbicara. Monyet putih itu tidak bergerak banyak. Hanya kepalanya yang sedikit miring, seolah menilai. Lalu terdengar suara mendesis pelan. Bukan dari mulutnya, melainkan seperti datang dari segala arah. Angin tiba-tiba berputar kencang. Atap kandang terangkat sebagian, papan kayu terlepas, dan jatuh menghantam tanah. Dalam hitungan detik, lebih dari separuh ayamnya mati mendadak. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya tubuh kaku yang tergeletak. Darno jatuh terduduk di tanah. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan Sarni. "Pak, Raka!" Darno tersentak dan berlari masuk. Ia mendapati Raka menggigil hebat di atas tikar. Wajah anak itu pucat, nafasnya cepat dan berat. Sarni panik, memegang dahi Raka yang terasa panas membakar. "Sejak tadi dia mengigau," kata Sarni dengan suara bergetar. "Dia bilang ada monyet putih di jendela." Tubuh Darno terasa lemas. Belum sempat ia berpikir, angin kembali berembus keras. Tumpukan uang yang tadi ia hitung berterbangan dari atas tikar, seperti tersapu tangan tak terlihat.
Uang-uang itu berhamburan keluar pintu yang terbuka. "Uangnya!" teriak Darno. Ia mencoba mengejar, tetapi angin seperti mempermainkannya. Lembaran-lembaran itu terbang tinggi, terseret ke arah gelap malam, lalu hilang di antara pepohonan. Dalam beberapa menit saja, kandang rusak, ayam mati, uang lenyap, dan anaknya terbaring demam tanpa sebab jelas. Darno terduduk di lantai rumahnya sendiri. Nafasnya terengah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Sarni menatapnya ketakutan. Darno berjalan pelan membuka pintu. Di sana berdiri lelaki tua berjubah lusuh, wajahnya datar, tanpa senyum. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya pelan. Darno menatapnya dengan mata penuh penyesalan dan ketakutan. Lelaki tua itu melangkah masuk sedikit, lalu berbisik dengan suara yang terasa menusuk hingga ke tulang. Perjanjian tak pernah sepihak. Sejak malam itu, hidup Darno runtuh secepat rezeki yang dulu datang deras. Kandangnya hancur dan sebagian besar ayam mati. Sisa ayam yang hidup pun mendadak kurus dan tak lagi sehat. Dalam beberapa hari saja, pembeli berhenti datang. Kabar tentang ayam Darno yang tiba-tiba banyak mati menyebar cepat di pasar. "Jangan beli di sana, katanya ada penyakit," bisik orang-orang. Darno hanya bisa menunduk saat melewati lapak-lapak lain. Pedagang yang dulu iri, kini memandangnya dengan campuran iba dan sindiran. Tak ada lagi senyum ramah, tak ada lagi sapaan hangat. Utang kembali menghantui, bahkan lebih berat dari sebelumnya. Di rumah, keadaan lebih menyakitkan. Raka sering demam tanpa sebab jelas. Kadang ia terbangun tengah malam sambil menangis, menunjuk ke arah jendela. "Itu Pak, monyet putihnya di situ." Sarni semakin kurus karena kurang tidur dan cemas. Ia mulai bertanya dengan nada yang tak lagi bisa ditenangkan. "Pak, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang Bapak lakukan?" Darno tak sanggup menjawab. Rasa bersalah menghimpit dadanya setiap kali melihat anaknya menggigil. Ia sadar, semua ini berawal dari keserakahannya. Ia yang tergoda jalan pintas, ia yang melanggar janji. Suatu sore, setelah mendengar lagi bisik-bisik warga yang menyebutnya terkena kutukan, Darno duduk sendirian di depan rumah. Langit mendung, angin bertiup pelan. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu sibuk menghitung uang dengan bangga, kini kosong dan gemetar. "Aku yang salah," bisiknya. Malam itu, tanpa memberitahu Sarni, Darno memutuskan pergi ke hutan. Bukan untuk membawa persembahan, bukan untuk meminta kekayaan kembali. Ia hanya ingin satu hal, memutus perjanjian itu. Perjalanan menuju hutan terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah dipenuhi rasa takut. Namun di dalam hatinya ada tekad yang lebih kuat. Ia tak mau kehilangan keluarganya. Saat tiba di bawah peringin besar, suasana terasa lebih sunyi dan gelap. Tak ada lelaki tua, tak ada suara apapun. Hanya angin yang berputar pelan di antara akar-akar panjang. Darno berdiri di tengah lapangan kecil itu. Lututnya gemetar. "Aku datang bukan untuk meminta harta," ucapnya lantang meski suaranya bergetar. "Aku datang untuk mengakhiri semuanya." Asap tipis tiba-tiba muncul dari balik akar beringin. Udara menjadi dingin menusuk. Dari kegelapan, sosok monyet putih perlahan menampakkan diri. Matanya merah menyala, tetapi kali ini tatapannya terasa lebih dalam, seolah menembus hati. Darno teringat semua kesombongannya. Ia teringat janda tua yang ia tolak. Ia teringat bagaimana ia lupa bersyukur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku salah," katanya lirih. "Aku serakah. Aku melupakan janji. Ambil semua harta itu. Ambil semua keberuntungan itu. Tapi lepaskan keluargaku." Angin berhembus kencang, membuat daun-daun berdesir keras. Sosok monyet putih melompat turun dari akar, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Darno bisa saja lari, tapi kali ini ia tidak mundur. "Aku rela miskin," lanjutnya, "asal anak dan istriku selamat." Keheningan panjang menyelimuti hutan. Detik terasa seperti menit. Lalu terdengar suara retakan halus dari batang beringin, seperti sesuatu yang patah tak terlihat. Mata merah itu perlahan meredup. Tubuh monyet putih memudar seperti kabut tertiup angin. Bulu putihnya berubah samar, lalu menghilang sepenuhnya. Hanya tersisa dingin yang perlahan menghangat. Darno terjatuh berlutut, napasnya berat. Ia merasa sesuatu lepas dari dadanya, beban yang selama ini menekan. Namun ketika ia bangkit, ia menyadari sesuatu. Suasana hutan terasa biasa, terlalu biasa. Tidak ada lagi hawa ganjil, tidak ada lagi getaran. Perjanjian itu telah berakhir. Tetapi ketika ia pulang ke rumah, kenyataan menunggunya.
Kandang tetap rusak, uang tetap hilang, dan keesokan harinya, Raka memang tak lagi demam. Namun seluruh bulu ayam yang tersisa rontok dan mati satu persatu. Tak ada sisa keberuntungan, tak ada keajaiban. Darno benar-benar kembali ke titik nol. Konsekuensinya nyata dan permanen. Semua kekayaan yang pernah datang lewat jalan gelap, tak akan pernah kembali lagi. Kini yang tersisa hanya pilihan untuk memulai ulang, tanpa bantuan apapun, selain usaha dan ketulusan. Pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi sisa ayam di kandang. Tidak ada lagi suara kokok yang dulu memenuhi halaman rumah. Hanya rangka kayu kandang yang setengah roboh dan tanah kosong yang lembab. Darno berdiri lama memandangi halaman itu. Dulu ia pernah berdiri di tempat yang sama dengan dada penuh kesombongan. Kini yang ada hanya kesadaran dan tekad. Aku mulai lagi dari awal, gumamnya pelan. Dengan sisa tenaga dan tabungan kecil yang masih ada, Darno memperbaiki kandang sedikit demi sedikit. Ia meminjam beberapa bambu dari tetangga. Kali ini, ia tidak malu untuk meminta bantuan. Awalnya beberapa warga masih menjaga jarak, namun mereka melihat sesuatu yang berbeda dari Darno. Ia tidak lagi berbicara tinggi, tidak lagi memasang wajah sombong. Ia menyapa lebih dulu dan tersenyum tulus. Suatu hari, janda tua yang dulu pernah ia tolak lewat di depan rumahnya. Darno menghampiri. "Bu, dulu saya salah. Kalau ibu butuh bantuan, saya akan usahakan," katanya dengan kepala tertunduk. Perempuan itu menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Tidak ada dendam di wajahnya, hanya kelelahan hidup yang sama-sama mereka rasakan. Darno mulai bekerja serabutan sambil mengumpulkan modal. Kadang ia membantu mengangkat barang di pasar, kadang ikut membersihkan kandang milik pedagang lain. Tangan yang dulu hanya memegang uang, kini kembali kasar oleh kerja keras. Sarni melihat perubahan itu dengan hati hangat. Raka pun perlahan kembali ceria. Tidak ada lagi demam misterius. Tidak ada lagi teriakan tengah lalam. Beberapa bulan kemudian, Darno mampu membeli beberapa anak ayam dengan uang hasil keringatnya sendiri. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk memulai kembali. Ia merawat ayam-ayam itu dengan sabar. Tidak ada ritual, tidak ada persembahan, hanya pakan yang cukup dan perhatian yang sungguh-sungguh. Di pasar, ia kembali membuka lapak kecil. Tidak seramai dulu, tapi cukup untuk membuatnya bertahan. Ia tidak lagi menaikkan harga seenaknya. Jika ada yang benar-benar kesulitan, ia memberi kelonggaran. Rezeki tidak akan tertukar, katanya suatu kali saat Sarni khawatir ia terlalu baik. Perlahan, pembeli kembali percaya. Mereka melihat kualitas ayamnya baik, dan sikapnya pun berubah. Darno tidak lagi mengejar untung besar dalam waktu singkat. Ia belajar menikmati proses. Suatu sore, setelah pasar tutup, seorang pedagang menghampirinya. "Sekarang kamu bendadar," katanya. "Lebih tenang." Darno tersenyum kecil. "Saya cuma tidak mau salah jalan lagi." Musim berganti. Kandangnya kini berdiri kokoh, meski tidak sebesar dulu. Jumlah ayamnya bertambah sedikit demi sedikit. Tidak ada ledakan rezeki, tidak ada keajaiban mendadak. Tetapi setiap rupiah terasa lebih ringan di hati. Suatu malam Jumat, Darno berdiri di depan rumahnya. Angin berembus pelan dari arah hutan. Ia menatap bukit gelap di kejauhan. Dulu, setiap malam seperti ini, ia berjalan dengan rasa takut dan ambisi. Kini ia hanya berdiri diam, tanpa keinginan untuk kembali. Hutan itu sunyi. Tidak ada bisikan. Tidak ada mata merah yang mengintai. Hanya suara daun bergesekan pelan. Darno menarik napas panjang. Ia sadar, jalan pintas selalu tampak menggiurkan saat hidup terasa sulit. Namun harga yang harus dibayar seringkali jauh lebih mahal dari yang terlihat. Kini ia memilih jalan yang lebih lambat, tetapi bersih. Ia masuk ke rumah, menutup pintu perlahan. Di dalam, Sarni dan Raka sudah tertidur dengan damai. Darno tersenyum. Di luar sana, hutan tetap berdiri dalam keheningan. Namun bagi Darno, godaan itu telah benar-benar selesai. Demikian kisah tentang Darno, pedagang ayam potong yang pernah tergoda jalan pintas demi kekayaan, hingga akhirnya menyadari bahwa rezeki yang bersih jauh lebih menenangkan daripada harta yang datang bersama ketakutan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keserakahan seringkali datang perlahan, dan godaan terbesar muncul saat kita sedang terdesak. Namun pada akhirnya, pilihan tetap ada di tangan kita.
Jika kalian menyukai cerita ini dan ingin mendengar kisah-kisah mistis lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh misteri lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap hati-hati dan jangan pernah meremehkan hal-hal yang tak terlihat.